Engkau? Ya itu pribadiku. Kau kan tadi nanya, hah? Dari mana kau tahu sunat kan itu kan? Kau kan nanya. Jadi jangan kau batasi Longor. Bicara sunat pula kau. Mencret kau kabur. Kok ujungnya menghujat ya kan? Aneh. Kok menghujat kau Longor? Hah? Model congor kepala bapak kau tuh. Kau menghujat. Hei, Tuhan kau itu punya titit yang kau sembah tititnya bodoh. Kalau nabi itu nabi, nggak kami sembah. Kau Yesus itu dia punya tititnya. Saat kau menyembah dia, menyembah tititnya, ya. Lagi kau menyembah Tuhan Yesus, aku datang menyembahmu. Datang Yesusmu. Aduh, lagi tegang pula punyaku nih Daud. Cuman nih Daud? Lagi tegang punyaku kata. Cuman? Lagi kau pun pagi-pagi pula kau menyembah aku. Biasalah pagi laki-laki kan, bawaannya mau tegang aja, kan? Mau tegang aja, ya kan Daud? Ya iya. Jadi ketika kau menyembah Tuhan kau, berarti kau menyembah tititnya juga, ya kan? Tititnya juga. Biasalah laki-laki, ya kan? Laki-laki kan kalau pagi-pagi dingin, burung tegang, ya kan? Datang kau, ya kan? Ini Immanuel, lari lagi kau, naik kau. Immanuel nih, kau lari-lari kau Immanuel ya? Lari-lari kau ya? Ajar kau kemana-mana aku serangnya. Ini dikawalnya aku nih. Blender ada di sana, blender ada di sini. Bingung dia nih. Ku cegat dia di mana-mana nih. Mau kemana kau lari? Ayo. Ya, itu blender kok ada di tempat Arom. Blender kok ada di sini. Tadinya dipikirnya dia mau kemari nih. Immanuel mau kemari nih. Ditengoknya ada aku, nggak jadi naik dia. Ayo kok, ku kepung. Kemana kau? Ku kepung kau. Blender ada di mana-mana. Ku kepung kau. Di tempat Arom ada blender. Di sini ada blender. Tadinya dia lari dari aku mau kemari, ya kan? Tadinya dari tempat Arom lari dia tiba-tiba juga ngilang, mau lari kemari, ya kan? Rupanya di sini ada aku juga, ya kan? Bingung dia, macet ya. Mau kemana kau lari? Ayo mau kemana? Kau? Ayo, ku kawal kau Noel, ku jaga kau, ku ketat kau. Ayo, kanan kiri. Ku kejar kau sampai 3 akun aku, 4 akun ku nih. Ayo, di mana kau kejar? Sebelum kita selesaikan kau nantang aku, kabur pula kau nih. Di mana kau berada aku ada di situ. Biar kau. Aku dan Bapak adalah satu. Paham kau? Aku dan kau adalah satu. Sebelum kau selesaikan jawaban aku, di mana kau berada, di situ aku akan ada. Siap-siap kau. Mati kau. Immanuel, mati kau. Di mana kau? Macet kau tengok. Ya, blender ada di situ di Komelarom. Di sini juga ada dia. Naik kau kan? Dingdang kau lari kau. Kenapa kau lari? Jadilah kau debater yang konsisten, gentleman. Kalaupun mau cabut permisi, cabut ya gitu. Bukan bahasamu kadang nggak takut kau bahasamu kotor-kotor. Di mana aku bahasa kotor dari tadi? Ada nggak aku bahasa kotor? Astaga, waktu kita diskusi tadi aku bertanya lembut-lembut loh. Di mana dalilnya Firaun itu mati? Kok bahasa kotor sih? Tunggu, oke. Kita yang enak-enak ya, biar jangan kotor-kotor ya. Udah, gini aja lah Noel. Aku mencret kau bahas ini, udahlah. Bahas Tuhan aja, aku pening gini loh. Bahas ini gak akan ada tamatnya. Nah, untuk membuktikan gini loh. Sebenarnya kalian ini kan pengikut Yesus kan? Pengikut Yesus ya. Ya, Yesus mengatakan tidak ada hukum-hukum yang lain kecuali hukum yang terutama di Markus 12 nomor 29. Kalau kalian ingin diakui sebagai pengikutku dan diakui, diselamatkan olehku, maka kau jalankan hukum yang terutama. Apa itu? Bentar, abang kena. Bentar, bang, ganti akun bang. Sabar ya Gap lu open cam Gap. Abang kena bang. Gaby, open cam. Guys, bantu tap layar guys. Love orange, share, repost, biar Komal kuat. Bang Blender udah kena 1 kali nih. Woi, kok pada mute guys? Nurdin lu di bawah aja, ngapain sih? Nurdin lu di bawah aja.
Kita nggak bisa terima itu. Janganlah cakap-cakap Kalian kok. menyerang. Gitu kan. Karena Ah, jadi iya. berpengaruh ke komal-komal apa lain, ke akun lain. Ya, lanjut Bang. Oke. Ya, Aku mau tanya Blender. nggak acil lah main tombak-tombak. Jadi begini ya, Noel aku nggak pakai soundcard nih, baik budi aku nih. Dah. Jadi, oke. Jadi ya masalah ketuhanan kan syarat utama untuk menjadi pengikut Yesus mengesahkan Tuhan. Itu ya, Markus 12:29. Oke. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang esa, tunggal dan satu-satunya itu? Di mana tadi ayatnya Blender? Tapi kau dengar ya, Markus. kalau nanti aku membacakan, kau kasih aku peluang bicara ya. Di Ya, mana Markus 12 nomor 29. Nah, Markus 12 saling memberikan ruang kita untuk berbicara ya. Yes. Markus 12, bentar Blender. 10 12. Oke. Markus 12. Oke, salah dong. Aku pakai kitab yang lebih besar dulu ya Blender ya, biar enak dibaca. Mata aku udah mulai agak rabu-rabu nih kecil-kecil ini. Kalau menghadapi aku ada jelasan mata rabu, napas segala macam, biasa itu ya kan, biasa itu. Markus 12 ayat berapa Blender? 29. 29. Nih, ntar aku baca ya. Nih. Markus 12 ayat 29. Judul perikopnya perumpamaan tentang petani-petani kebun anggur. Ayat 29. Jawab Yesus. Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul. Mana? Siapakah Tuhanmu yang esa, tunggal, satu-satunya itu? Sebentar ya. Siapakah Tuhan Allah yang Esa ini? Ya, kalau kami orang Kristen menyatakannya Tuhan yang Esa itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiga. Kabarnya kok kan iman kekristenan kami tiga, dia Trinitas. Kan aku kan Tritunggal. Oke, nggak apa-apa, aku terima. Bapak siapa Oke. tadi? Bapak siapa? Aku Bapa, terima. Putra Siapa? dan Roh Kudus. Oke, Bapa, clear. Nggak, Putra, oke, dan Roh Kudus. sepakat. Nggak aku bantah jawabanmu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Jangan kau ngisi Nggak ada Yesus di situ. Nggak ada Yesus di situ. Mana Yesus? Ayo. Hah? Mana Yesus? Berarti Yesus bukan Tuhan. Apa lagi? Jikapun dikatakan Allah kita itu Esa, bukan berarti Yesus bukanlah Allah. Blender, janganlah kau ngambil kesimpulan Yesus bukan Tuhan. Itu kan Nggak. nggak Aku bisa. tidak membantah. Walaupun kau katakan tiga, ya nggak apa-apa. Aku terima. Bapak, Oke. Putra, Roh Kudus. Benar ya? Aku kan Trinitas, Tritunggal. Ya itulah Tuhanmu kan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, Oke? Bapak Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena nggak kau sebut nama Yesus. Selesai. Putra itu Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Mananya kau yang masuk angin ya kau? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Mak Jang Mani. Jagiring tak kuluk jagiring. Oke, Allah Bapa ya Bapa yang di sorga. Allah Anak ya Yesus. Allah Roh Kudus, roh yang diberikan Allah setelah Yesus terangkat ke sorga, kan begitu. Berarti Firman bukan Tuhan. Firman Allah itu adalah Allah. Kan ada di Mananya? Tadi kan nggak kau sebutkan di situ Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak ada si Firman. Berarti Firman bukan Tuhan. pada mulanya adalah Firman. Sabar maknya, sabar dulu kau. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kan jelas Firman adalah Allah. Allah itu kan Tuhan. Noel, janganlah berulang-berulang tanya. Aku tidak membantah jawabanmu, enggak. Siapakah Tuhan yang Esa menurut Yesus? Kalian mengimani siapa? Aku nggak bantah siapa. Oke, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selesai, udah. Oke, mantap. Cepat tangan Os. Kita aplikasi. Artinya Immanuel jujur. Bapa, Putra. Keren. Ini jawaban yang keren. Aku tidak membantah. Ketika kau menjawab itu berarti Yesus bukan Tuhan. Aja giring bahasa Yesus udah Ya, kubilang. ya cuma kan betul kan? Karena tidak ada nama Yesus tadi kau sebut di situ. Bapak, Putra, Roh Kudus, nggak ada Yesus.
Sabar. Putra itu adalah Yesus, putra Allah Maha Tinggi. Yesus namanya. putra itu adalah Yesus. Nah. Oh, ya udah kalau begitu Elohim bukan Tuhan. Kok jadi kau pandai-pandai? Loh, dari mana? Loh, berarti Elohim bukan Tuhan karena nggak kau sebutkan Elohim tadi situ. Elohim itu kan di perjanjian lama, gelar untuk Allah yang Maha Tinggi. Tuhan juga. Jadi berapa tadi, Oi? Udah jadi berapa? Tuhan juga. Tadi 1 Yesus Bapak 3. Jadi udah berapa, Oi? Oke, Elohim Tuhan juga. Berarti Firman bukan Tuhan. Udah bolak-balik itu aja bosan aku. Ya udah berarti Firman bukan Tuhan ya. Firman adalah Allah, kan itu Yohanes Tuhan 1. juga. Yohanes 1. Tuhan juga dia. ayat- Tuhan. Ya jadi berapa tadi, Oi? Jadi berapa tadi? 3, 4, 5. Jadi berapa? Jadi berapa udah? 5. Firman juga Tuhan, Elohim Tuhan. Bapa, Putra, Roh Kudus Tuhan. YHWH. YHWH enggak bukan Tuhan. YHWH bukan Tuhan berarti. Banyak anak domba lagi, anak domba Allah. Aduh, banyak kali Tuhan. Jadi yang mana yang betul ini? Gugur sudah dikatakan kalian pengikut Yesus. Kok jadi kau Ya nyipul-nyipulan iyalah. kitab? Karena apa? Karena Yesus mengatakan tidak ada hukum yang lain terutama ini. Hukum terutama mengesahkan Tuhan. Jadi ketika kita bahas tadi, berapa jadi Tuhanmu? Esa apa enggak tuh? Esa itu kan satu. Allah yang benar itu satu. Gini Blender. Oke, kita masuk ke materi lain ya. Kita sekarang pembuktian. Sekarang Blender. Kau mengaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan. Kok berdengung? Apa ini? Oke. Blender, kau berkata Tuhanmu adalah Tuhan yang benar. Aku juga begitu. Tuhanku adalah Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Ngaku-ngaku semua ini. Si Parmalim sana gitu juga. Oh, debat mula jadi Nabulun Tuhan yang benar. Mana katanya. buktinya? Oke lah. Mana Sekarang buktinya? kita dua dulu. Sabar Johor. Sekarang kau benarkah Blender Tuhanmu adalah pencipta langit dan bumi? Ya. Kalau benar silakan buktikan. Ya. Enggak. Apa buktinya? Di surah Al-Sajdah. Bagaimana kau membuktikan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang benar? Tuhan yang benar. Oke, Bagaimana kau buktikan ya. membuktikan Tuhanmu adalah Oke. Tuhan yang benar? Baik, sekarang begini. Ketika di dalam Bible orang-orang ingin mencari Tuhan, contoh orang-orang untuk mencari Tuhan Di ya. dalam Bible Tuhanmu Enggak, tunggu dulu. referensi Tuhanmu di Al-Quran bukan Sabar, di Bible. sabar. Udah. Nah, Ketika di dalam kitab suci, Weda, Bible di dunia ini ya, semua memiliki Tuhan. Weda, Bible, Tripitaka, Al-Quran. Dah. Hanya satu-satunya yang ada pengakuan dari Tuhannya langsung cuma di Al-Quran. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalat li zikri. Sungguh aku ni Allah. Hei dunia, akulah Tuhan satu-satunya yaitu Allah. Akulah Tuhan dan akulah pencipta langit dan bumi. Akulah penguasa langit dan bumi. Ini pengakuan Tuhan kami nih, keren, ya kan? Buktikan kepadaku di mana ada yang Tuhan lain berani mengaku seperti ini. Tolong tunjukkan di mana ada kitab-kitab lain ada pengakuan Tuhan seperti Tuhan kami. Berani dia mengatakan, aku Tuhan. Kupastikan tidak akan ada Tuhan-Tuhan lain. Buktikan. Dan sampai sekarang, adakah di kitab lain pengakuan dia Tuhan? Nggak ada. Terus kemudian ketika Tuhan kami berkata Allah, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Itu perintah. Oke. Nah, ketika kami diperintahkan untuk sholat, jadwal dan ibadah sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Ingat ya, jadwal ibadah kami dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditentukan dari langit dan bumi. Karena apa? Karena Allah kamilah pemilik dan penguasa langit dan bumi. Seluruh dunia orang melakukan sholat secara bergiliran tiada henti azan berkumandang. Tunjukkan satu orang bisakah mengatur jadwal ibadah sholat kami tanpa bertabrakan? Itu bukti nyata. Kami akan sholat. Dan kemudian karena Allah kamilah penguasa pemilik langit dan bumi, ketika nanti Ramadan besok kami melakukan Ramadan itu berdasarkan hilal yang ada di langit. Menteri Agama sendiri pun tidak berani dia memutuskan sebelum adanya hilal di langit. Artinya apa? Artinya langit itu pemilik Tuhan kami ketika Tuhan kami memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa.
Kutentukan jadwal ibadah puasa kalian berdasarkan dari langit. Karena akulah pemilik langit dan bumi. Nah, itu bukti. Jelas kok? Dah, apa lagi? Udah. Oke. Dah, sekarang kau giliranmu. Tunjukkan. Oke, giliranku ya. Tuhanku membuktikan dia adalah Tuhan yang benar melalui perbuatannya yang dilihat langsung oleh umatnya. Artinya, akulah Tuhan Allahmu. Abang, double bang. Oke. Apa yang kuperbuat itulah menjadi saksi bahwa akulah Tuhan. Itulah pernyataan Yesus ketika ditanyakan oleh Filipus kepada Yesus, "Guru, jika memang begitu, di manakah Bapa itu?" katanya. "Udah lama kau bersamaku, tidakkah kau lihat aku mencelikkan mata orang buta? Aku memberi makan 5.000 orang, aku menghidupkan orang mati. Sampai saat ini kau masih belum percaya," katanya. Nah, memang Tuhan kami tidak pernah berkata akulah Tuhan. Itu enggak tipe Tuhan kami. Jadi tetapi ketika ada penyembahan kepada dia disembah oleh Thomas, dia dikatakan guru dan Tuhan, dia tidak menolak. Tetapi dia bukti nyata, bukti yang berbicara, bukan omongan yang berbicara. Sekarang tanya kau, apa bukti perbuatan atau sebuah peristiwa yang diperbuat oleh Allahnya Blender yang membuktikan dia adalah pencipta dan maha kuasa? Silakan Blender. Tadi kan sudah aku jelaskan jadwal ibadah sholat. Kau lihat sendiri, kami buka puasa sholat bergiliran. Pertama daerah Papua dulu, habis itu turun Kalimantan, Sulawesi, terus bergiliran terakhir sampai Aceh, jadwal ibadah sholat kami. Itu loh, itu yang nyata di depan mata kepalamu sendiri. Ketika Allah memerintahkan kami untuk sholat, kan sudah dibilang, waktu jadwal ibadah sholat kami berdasarkan langit dan bumi. Ketika matahari tenggelam, masuk maghrib, itu dia. Ketika matahari asar, itu bukti yang nyata di depan mata kepala kalian sendiri. Itu bukti loh. Nah, karena sekarang buktikan kalau Tuhan kau itu pencipta langit dan bumi mana? Oke. Jika benar Tuhanku pencipta langit dan bumi, maka dia pun akan mencipta juga selain langit dan bumi. Jika memang benar, jika memang benar engkau pencipta, maka lakukanlah sebuah penciptaan yang lain yang membuktikan benar engkau benar bisa mencipta. Begitu. Jika hanya mengaku akulah pencipta langit dan bumi, tetapi dia tidak pernah menciptakan yang lain selain pengakuan yang tidak ada saksi matanya, maka bagaimana mungkin kita bisa menerima pernyataan itu yang tidak ada saksinya? Ya, kau kan melihat ini sekarang. Kau lihat nggak sholat kami nih? Coba bayangkanlah ya. Kau silahkan lihat jadwal ibadah sholat kami seluruh dunia loh. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allah. Ini misalkan daerah sini, Amerika, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masuk Brazil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terus azan berkumandang. Itu peristiwa menciptakan. Maksudnya peristiwa menciptakan apa? Begini. Kan pencipta langit dan bumi Allah. Kalau sholat itu kan memang karena Tuhan kami penguasa, pemilik, pencipta. Ya, pengakuan kalian, pengakuanmunya itu, bukan pengakuan itu juga Yesus berkuasa, kan sama-sama ngaku ini. Oke, gini. Kalau memang Tuhan kau pencipta penguasa langit dan bumi, ganggulah jadwal ibadah sholat kami. Coba kau ganggu, suruh Tuhan kau ganggu. Jadwal ibadah kalian masalah siang, sore, pagi, siang dan sore itu kan berdasarkan rotasi bumi. Jadi rotasi bumi mana rotasi bumi? Loh, jadinya rotasi bumi. Jika di Siborong-borong pagi, maka di Amerika sore, maka ke Siborong-borong. Ada ke Siborong-borong, naik apa ke Siborong-borong. Itu bukti yang nyata. Rotasi bumi mengakibatkan kalian berbeda waktu, maka kalian akan berbeda jam sholatnya, wajarnya itu bukan sebuah keajaiban itu. Ya, bukan keajaiban. Enggak, sekarang ini buktikan dulu Tuhan kau pencipta langit dan bumi mana? Betul. Buktikan. Darel, Emmanuel, apa buktinya Tuhanmu pencipta langit dan bumi? Betul. Buktinya adalah dia menciptakan
dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bayangkan hanya dari 2, bahkan sisa 12 bakul, dia menciptakan roti itu dari 2 roti dan 5 ikan. Ini masalah langit dan bumi, bukan pabrik roti. Apa pula lo bukan penciptaan roti? Ini penciptaan langit dan bumi, bukan penciptaan roti. Apalah roti pula? Karena blender, karena langit dan bumi nggak ada yang menyaksikan Tuhan itu menyaksikan. Kita kan belum ada yang lihat itu. Kalau ada lagi ngaku, sabar dulu. Mulai jadi nabi siapa? Ada misalnya dulu ya. Tuhannya orang Mesir sana, Osiris juga ngaku kayak gitu. Tuhan orang Hindu ngaku juga ini. Akulah pencipta. Iya, kan nggak ada lihat. Kalau betul kau pencipta, ini ada ini. Ciptakanlah sesuatu di depan mata kami yang bisa kami lihat bahwa engkau bisa menciptakan. Kalau tidak katanya omong kosong. Oke. Sekarang tadi aku bilang buktikan Tuhan kau pencipta langit dan bumi, bukan pabrik roti. Apanya? Emang roti sama langit sama? Roti sama langit sama tuh? Apa pula roti pula, lapar kau? Belilah roti sana dulu. Lapar kau masuk aja. Roti pula dibahas. Orang langit dan bumi kenapa ke roti? Bikin lapar aja kau makan roti lah punya. Gara-gara kau. Apa? Ditanya di mana dalilnya pencipta langit dan bumi? Oke. Jadi berikutnya lagi, jika memang bapaknya pencipta langit dan bumi, pencipta, maka anaknya pun biasanya jadi pencipta. Sifat bapaknya turun kepada anaknya. Jadi Bapa kami kan Yesus ini. Jadi Bapa kami kan Yesus ini. Maka lihatlah di dunia ini, siapa lihat umat ini yang biasa menciptakan nuklir lah, pesawat terbang lah, handphone lah, sinyal lah, gelombang elektromagnetik lah. Siapa? Coba, bukankah umat Kristen? Ini masalah elektronik pula lagi, handphone. Tadi roti, handphone mana? Kemana-mana ya kau nih. Tadi ini roti, ini handphone. Habisnya apa? Mobil. Habisnya motor semua. Bantal, habis itu bantal guling. Kemana-mana lah. Aku minta di mana datanya pencipta langit dan bumi. Tadi kan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia bilang. Sabar blender, Yohanes 1 ya sebentar. Tenang ya. Biar kau apa ya? Nih. Segala sesuatu, Yohanes 1, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, D besar ini Yesus ya, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Melalui Yesus semua dijadikan, ini blender. Melalui Yesus dijadikan. Betul. Segala yang jadikan siapa? Dia itu merujuk Yesus. Merujuk pada Yesus sebentar. Pada mulanya adalah ya, firman itu bersama ya. Berarti kejadian 1 nomor 1 gugur ya. Coret ya. Kau gugurkan kitab orang apa kau pandai-pandai? Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul. Berarti gugur ya. Yesus kan adalah Allah. Kau bilang Yesus. Gimana datanya Yesus adalah Allah? Oke, sebentar. Buka Ibrani 1 ayat 8. Sabar kau anak muda. Sini. Aduh, si blender ini makanya makan getuk kok begitu. Sesak napas kok kan? Sesak napas kau buat dah. Sini ke blender. Lihat Ibrani 1 ayat 8. Sini ke blender. Kita baca ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan adalah kebenaran. Ya. Ini. Jadi, aku tadi nanya terong lah. Kenapa kau jawab timun? Aduh, mati kali aku bah. Kenapa timun jawabannya? Kenapa jawabannya timun? Di mana Allah itu dari Yesus mana? Oke, aku kasih tahu dalilnya. Seandainya di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Allah bersama-sama dengan Yesus. Allah itu adalah Yesus. Clear. Allah itu adalah Yesus. Atau pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Merujuk kepada Yohanes 1:14. Firman telah menjadi Yesus. Clear. Yesus itu adalah Allah. Betul. Betul. Tapi kan tidak tertulis seperti itu. Oh, karena kau Islam maka kau nggak begitu pendapat. Loh, nggak bisa kita pahami memang tertulis. Di situ tidak ada kata Yesus. Kau yang bilang nggak bisa, kami. Loh, nah berarti iman kalian berarti kalian menentang Yesus, antikristus.
tidak memahami apa yang tertulis, menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Blender dicampakkan. Ya. Blender. Saya Aku sekarang bertanya Blender. Allahmu sekarang ada di mana Blender? Allah ada di mana? Kau sama juga kayak tadi. Pertanyaan tadi nih, muak kali aku. Iya. Pertanyaan tadi, kau ketika ditanya nanti kau mencret juga, muak kali aku. Yang kita saling tanya. Kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Kemudian Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus lagi maha teliti. Oke? Nah, kalau berbicara tentang Tuhan Allah, pengen kali kau tahu ya, aku tidak berani ingin tahu kali karena kita punya batas. Sempat aku ditantang sama Tuhan gue, Blender, kepingin kali kau lihat aku. Coba kau lihat dulu matahari yang kuciptakan itu. 5 menit aja, 1 menit aja. Mampu gak kau dengan mata telanjang? Diserak aku. Kalau kau mampu melihat itu yang kuciptakan, baru kau lihat aku. Atau kau berdiri di tengah lapang dalam keadaan hujan deras, biar ku siapkan petir untuk kau. Mampu? Berani kau kata? Mak, mana berani aku? Ah udah, kalau nggak berani udah coba-coba. Kalau nggak berani coba-coba. Ya, jadi Tuhan kami bukan manusia, Noel ya. Tuhan kami bukan manusia. Nah, sekarang apakah kau sudah pernah melihat Tuhan kau? Di 2000 tahun yang lalu dia sudah datang ke dunia dan dilihat semua orang. Ya, mana buktinya? Ini Yesus disalibkan, mati dan bangkit dari kematian. Mana bukti penyalibannya? Mana bukti penyalibannya? Sudah tertulis di Alkitab. Bukan tertulis, fakta. Gini loh Noel, gini loh. Kalau kita begini-gini ya, yang kita udah dewasa nih, yang namanya kitab suci kita anggaplah itu bisa dibuat, oke? Kita anggap, enggak tunggu, kita anggap untuk mencari kebenaran gini loh, kita anggap. Ini kan kita mencari bukti. Enggak, sebuah tulisan, gini loh, itu nanti lain. Sebuah tulisan ataupun kita anggap bisa dibuat ataupun tidak, oke? Nah, sebenarnya untuk membuktikan apa yang ada di kitab itu, kita buktikan secara nyata. Bukti barang data, kan begitu. Contoh gini. Sabar. Contoh, ketika di Al-Quran kami menjelaskan tentang Nabi Muhammad, ya siapa yang Nabi Muhammad nih ya? Apakah benar atau tidak? Nggak usah jauh-jauh, buka di YouTube. Ada makamnya, makam Nabi Muhammad dikawal. Wow, dijaga, gila. Satu-satunya makam yang dijaga pihak kepolisian 24 jam Nabi Muhammad. Wah, keren nggak? Keren nggak? Itu ada makamnya. Terus kemudian ada rumahnya, ada jejaknya, bertinggalnya, pedangnya, semuanya ada. Untuk membuktikan dia benar-benar pernah ada dan datang. Kemudian Gua Hiro menjadi wisata rohani. Itu maksudnya untuk membuktikan yang ada di kitab dengan kenyataannya, realnya. Nah, itu artinya apa? Kebenaran ketika kita melihat buktinya ada, berarti jelas benarlah kitab itu. Kan gitu. Nah, bagaimana dengan Bibelmu? Aku bukti pencari salib. Ketika aku cari di YouTube, diketik, ini tanpa penyalipan, maka Kristen tidak punya Tuhan. Oke? Makanya aku cari tahu, ada nggak Yesus disalib? Aku buka di YouTube, penyalipan Yesus di Golgota. Kok keluar tukang tambal ban? Ya, aku buka lagi, penyalipan Yesus di Bukit Tengkorak. Kok tukang tambal bannya keluar? Nah itu aku penasaran aku, mana kenapa ada di Tarutung salibnya? Ayo. Udah simpan lah sayangku. Kenapa ada di Tarutung salibnya? Kenapa di Golgota nggak ada buktinya? Salib kasih di Tarutung, betul. Nah, ada salib kenapa kasih. bukti Yesus disalib nggak ada? Replika. Mana buktinya? Apanya bukti apa? Bukti Yesus disalib, tanpa penyalipan maka tidak ada Yesus. Yesus Ya disalib kan? semua saksi. Mana buktinya? Mana bukti penyalipan itu? Buktinya Saksi, mana? ya. Saksi ya, aduh Majang. Buktinya mana? Ketika kalian lihat siapakah saksi. Contoh ya, siapakah saksi Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro? Oh, kalian bilang ada saksi, tapi kau buka itu ada Gua Hiro-nya. Buka itu, ada Gua Hiro-nya, dikunjungin. Disinilah ada tempatnya. Wah keren, wah ada buktinya. Nah, kau sekarang ketika Yesus disalib, mana buktinya dia disalib? Masa Tuhan sebenarnya nggak bisa menciptakan kayu yang bisa bertahan sampai lama? Masa kalah sama Firaun? Firaun yang mengaku Tuhan, masih ada jasadnya sampai sekarang. Mana lebih kuat, kayu atau jasad manusia? Firaun loh yang mengaku Tuhan 3.500 lebih lama, mengaku Tuhan. Meninggalkan jejak, meninggalkan jasad. Ini Tuhan sebenar-benarnya. Kok nggak meninggalkan apa-apa? Kita blender. Duduk dulu kau sebagai juru jawab, tenang dulu.
Kan kau bilang Tuhan Allah itu tidak disamakan dengan apapun dan dia tidak terjangkau oleh apapun, kan begitu Blender? Sama, Bible kalian juga mengatakan gitu. Sabar, iya atau tidak saja dulu biar. Iya benar, sama. Bibelmu juga gitu ngomong. Tanya dulu kok, adakah orang yang pernah menjangkau Allah? Enggak, menjangkau. Kan udah dibilang, udah aku jawab tadi. Nggak ada ya? Nggak ada, ya. Nggak ada. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit yang ketujuh lalu sampai di Siratal Muntaha. Di Siratal Muntaha dia menerima perintah sholat. Di Siratal Muntaha Nabi Muhammad berkomunikasi dengan Allah, terjadi dialog dua arah. Benar atau tidak? Ya. Dialog dua arah. Berarti Nabi Muhammad menjangkau Allah atau tidak? Suka hati Allah mau menjangkau siapa? Oh, suka hati. Iyalah, suka hati Allah mau menjangkau siapa? Kalau kita yang mau menjangkau gitu, semua itu atas izin Allah. Ketika kita sendiri tanpa izin Allah nggak akan bisa terjangkau. Tapi tidak karena terjangkau. Allah, nggak, gini loh. Karena Allah itu, ya dia punya hak, dia mau, Nabi Muhammad diajaknya suruh berangkat. Artinya siapa? Dia ikuti perintah, bukan kita yang menjangkau. Kalau kita yang menjangkau nggak akan bisa. Tetapi karena Allah lah yang membawa Nabi Muhammad, makanya bisa. Tergantung Allah, kan gitu. Ya, kalau kita sendiri yang mengharapkan untuk menjangkau tapi Allah nggak akan bisa, paham? Nah, pada saat di Siratal Muntaha terjadi dialog dua arah antara Nabi Muhammad dan Allah. Pada saat itu apakah Allah berada di Siratal Muntaha? Siratal Muntaha itu apa? Ya kan di atas langit ketujuh. Nah, apa Siratal Muntaha? Ya, kau lah menjawab itu karena kau Islam, aku orang Kristen nggak ngerti aku apa itu Siratal Muntaha. Kalau nggak tahu ngapain bertanya? Kau pertanyaan kau yang nggak tahu kau tanya, nggak aja. Kan gini, langit ketujuh kan Ibrahim. Jadi kan maksudku begini, di Siratal Muntaha Allah dengan Nabi Muhammad terjadi diskusi dan terbitlah itu perintah sholat 5 waktu. Berarti pada saat itu Allah berada di Siratal Muntaha, benar? Terus? Kenapa kau bilang dia tidak bertempat? Sementara pada saat peristiwa Isra Mi'raj dia bertempat di Siratal Muntaha. Makanya Siratal Muntaha itu apa? Apalah kalau dulu menerangkan apa itu Ya Siratal udah, Muntaha. kalau nggak tahu jangan kau mengklaim mengatakan tempat. Dari tadi aku tanya kau, Siratal Muntaha itu apa? Iya, nggak tahu Israel dia Google bukan dulu, lagi Kau Google dulu Sidratul Muntaha itu apa? Google dulu, baru bertanya. nanti jeda, nggak apa-apa, jadi biar relax aja. Kan bisa juga Blender yang menjelaskan. Kan nggak saling. Dah. Oke. Apakah Yesus itu juru selamat kalian? Jawab dulu aku. Apa? Kau cari dulu Siratal Muntaha itu apa gitu loh. Iya. Kau sekarang kau bertanya lah, aku yang jawab. Nggak apa-apa lah, biar lebih Tadi mengalir. Siratal Muntaha aja kau nggak tahu. Nggak tahu Siratal Muntaha itu apa. Udah? Oke. Apakah Yesus juru selamat? Benar, Yesus juru selamat. Sedangkan juru selamat kalian? Ya betul, juru selamatku. Oke, baik. Sedangkan di Kisah Rasul 13 nomor 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dia juru selamat hanya untuk Israel. Salah. Mana buktinya? Mana buktinya? Untuk seluruh bangsa mana? Dia hanya untuk Bani Israel. Buka Kisah Rasul 23 nomor 13. 13 nomor 23, buka. Ya. Ya, oke. Jadi Yesus itu di dalam Matius 28 ya dikatakan amanat agung itu, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh, seluruh bangsa termasuk Indonesia, termasuk aku ini, maka aku dapat bagian dalam kerajaan surga. Aku ini warga kerajaan surga. Immanuel ini. Aku tanggung jawab aku. Manuel, Oi. paham nggak pertanyaan aku? Kita berbicara juru selamat. Juru selamatku juga itu. Kalian mengatakan Yesus adalah juru selamat kalian Kristen, oke? Oke. Sedangkan di dalil Kisah Rasul, coba buka Kisah Rasul 13:23, buka.
Boleh. 200 kisah Rasul 13 ya, benar ya? Ya, 13 nomor 23. 13. Karena ada Alkitab di tanganku, aku pun yang bacanya ini Blender. Bentar, nomor berapa ayat berapa Blender? 23. 23, oke. Sesuai dengan yang telah dijanjikannya, dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Oke. Tapi Di kan situ Yesus dikatakan juru selamat, ya kan? Benar nggak? Pernyataan Yesus adalah juru selamat di Kisah Rasul 13:23. Tetapi juru selamat untuk orang Israel. oke. Udah, jadi kau berarti kalian nggak selamat. Dingdang, endang dingdang, dingdang dingdang, endang dingdang, endang dingdang. Jadi Apakah kau Bani Israel? Nah, apa lagi? aku dalam apa Israel rohani aku ini. Ya, Israel Rohani. Macet kau dah, Israel Rohani. Dingdang. Itu hanya juru selamat untuk roh Israel ya, bukan untuk Kristen. Selesai. Kan kau memaksakan tidak Ya, mana buktinya? Mana buktinya juru selamat untuk orang Kristen? Mana? Mana? Kena tegang deh, kena suka ada tak berserak on kalian, ketebak kanan kiri babu ambil lebam gua buat nih. Jangan lari kau ya, jangan kabur ya. Bentar Oke. Kalau nyanyi paling jago kalian. Yesus juru selamat kami. Yesus adalah keselamatan. Rupanya juru selamat orang Israel aja. Bukan untuk Kristen. Aduh mati kali kita, Bang. Bang Emmanuel bisa jawab itu nggak? Bang, Bentar Bang ini Emmanuel. ya. Lihat Lukas 2 ayat 14. Dari mulai ayat 13 dulu ya. Ini baca Lukas 2 ayat 13 dan 14 sebentar ya. Tiba-tiba ini tentang kelahiran Yesus. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, ini kata-katanya ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, oke? Dan damai sejahtera di bumi, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berkenan saja, aku berkenan kepada Yesus, maka damai sejahtera itu mengena kepadaku, bukan kepadamu yang tidak berkenan. Silakan Blender. Ini Apalah, di mana Yesus dinyatakan juru selamat untuk Kristen? Kan kalian selalu mengatakan dia adalah juru selamat kami. ya itu dijawab dulu itu, Bang Emmanuel. Kamu ada 2 device ya? Minta tolong nih aku nih. Bacain KPR 2828. Aku kebetulan device-nya 1. nggak apa-apa, di Alkitab ada di tanganku. KPR 28. Iya. KPR 2828 bacain buat Bang Blender. KPR 2828 nggak masalahnya itu, kita baca aja lah. Orang kita firman Tuhannya ini, senang ya hatiku baca ini. KPR 2828. Bentar, nih Kisah Para Rasul. Nih, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Woi, terima kasih ya kawannya udah bantu aku. Nih Blender ya. Itu karena Bang Blender mengatakan dari KPR, itu saya balas juga dengan KPR. Lalu kalau pengen pernyataannya dari Yesus langsung, Abang baca Matius 21:43. Tolong dibacakan. Terima kasih kau bantu aku kawan. Aku baca Matius 21 ya Bang ya. Ini Matius 21 43. Matius 21:43. Matius 21:43. Matius 21. Entar nih. 43. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah dari kerajaan itu. Oh, silakan. Ya, itu dia mengatakan kepada umat Yahudi,
kaum Farisi karena diambil dia menolak Yesus, makanya diberikan. Lalu abang baca lagi di Matius 8 10 sampai 13. Matius 8. Matius 8 10 13. 10, 13, nggak apalah kita baca nih sambil santai-santai. Matius 8 ayat 10. Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Oh, di luar bangsa Israel ini ya ada iman sebesar itu. Nggak salah aku sama perwira Romawi ini. Oke. Aku rasa itu aja lah, agak capek. Jadi sekarang mana yang benar dikatakan juru selamat bagi orang Israel? Juru Baca selamat. sampai ayat 13-nya Bang Emmanuel, 10 sampai 13-nya baca full. Oh sebentar Jenny, Intinya di 13 soalnya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama. Oh ya, dari timur dan barat dan seluruh bangsa ini blender. Duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Wih, keren. Akan banyak bangsa lo blender. Tangan dulu aku di blender. Gua baca ayat 13 satu lagi blender ya. Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, maksudnya orang Israelnya ini, akan dicampakkan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan retak gigi. Satu lagi ya 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, perwira kan orang Romawinya ini, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini kisah Rasul ini siapa yang nulis nih? Bang Blender. Enggak, siapa yang nulis? Silakan berdua. Kisah lagi. Rasul ini siapa yang nulis? Enggak, kisah Rasul ini siapa? Enggak, siapa yang kisah Rasul ini siapa yang buat nih? Kan dulu kita bahas siapa yang nulis blender. Artinya kita bicara Enggak, siapa? datanya Siapa? dulu. Iya, maksud aku datanya ini kok berserakan dari siapa yang buat nih? Paulus yang buat ini. Enggak, siapa? Kenapa berkontradiksi semua? Kenapa? Di mute, termute. Nanti blender di Medan, blender di warung apa namanya? Aduh, mak, enggak, tunggu dulu. Ini kok jadi siapa yang buat kisah Rasul? Paulus ini, Paulus. Nah, sekarang begini ya, dengar ya. Ya, ini enggak, apakah Paulus ini disebut penyesat? Aku rusak kan gara-gara Paulus ya. Matius 24. Bang Emmanuel dijawab dulu. Masa kisah para rasul dibikin oleh Paulus? Jawab. Jadi dong. siapa? Siapa yang buat? Itu ditulis oleh Lukas. Lukas. Ya. Oke. Tulisan-tulisan Paulus ini kan banyak di dalam Bible kan? Ya. Ada 14 kan? Kisah Rasul bukan? Enggak termasuk. Tulisan siapa? Paulus. Surat-surat tulisan Paulus. Tidak Surat-surat Paulus ada 14. Nggak termasuk kisah para Tidak rasul. termasuk kisah para rasul. Tetapi Paulus diperintahkan di Roma 1 nomor 1 untuk memberitakan Injil Allah. Benar ya? Ya. Diperintahkan untuk memberitakan Injil Allah. Perintahkan. Udah. Nah, ada pernyataan Yesus di Matius 24 nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kata Yesus ya. Ini kata Yesus. Oke. Hah? Apa? Masuk ke materi ini kita. Ya, materi ini ya, Paulus nih ya. Udah. Ketika Yesus mengatakan seperti itu di 1 Korintus 4 nomor 15. Ini perkataan Paulus ya. Tadi Yesus mengatakan waspada terhadap orang yang menggunakan atas namaku, katanya. Yang memakai namaku, kata Yesus. Di sini Paulus memakai nama Yesus. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Oke, di ayat mana di situ Paulus menggunakan nama Yesus? Coba tunjukkan ayatnya, mari. 1 Korintus 4 nomor 15. 1 Korintus 4 nomor 15. nomor 15. Apa enggak apa-apa. 4 nomor 15. Oke, apa isinya ini? Baca aja lah. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Aku bapak ya, pakai K ya, bukan Mana ada pakai K itu bapak? bapak. Mana ada ini. K-nya?
Mana ada kanya? Ngarang aja. Woi, nggak ada kanya. Gak usah tunjukkan. Bapak, ngarang aja. Mana kanya? Mana ada kanya, Noel? Ngarang aja. Jangan. Bapak. Mana ada kanya? Terus lanjut, baca selanjutnya. Bentar. Ini 15 nih. Ini 15 ini ya. Apa sih? Ini 15 ini ya. Bentar lu blender 12. Ya jangan ngarang-ngarang, kita blender. Ini berapa nih? Ini 14 ya. 14 15. Sebab ini 15 blender. Sebab sekalipun kok kabur-kabur nih. Kamu Ya terus, di dalam. Ya terus. punyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Pakai kata tidak blender. Oh, pakai kak Bapak? Oke, lanjut. Akulah. Lanjut. Bentar ya. Kita matikan dulu nih. Artinya jangan ada Ya. dusta kita dalam. Ya. Lanjut. Bentar ya. Oke. Baca lagi ya. Mana apa sini? Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapa melalui Injil. Nah, dia mengaku Yesus, benar? Oh enggak lah. Ya kan? Itu loh. Akulah yang dalam Kristus Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan waspada terhadap orang mengatasnamakan aku. Ayat itu. Jadi udah Salah. sekarang sudah jelas. Udah terjawab pernyataanmu bahwa Dingdang, macet. Satu lagi. Matius 23 nomor 9. Satu lagi kita buktikan, Paulus nih. Matius 23 nomor 9. Yesus mengatakan, jangan kau menyebut Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu yaitu di sorga. Yesus mengecam, jangan pernah kau menyebut Bapa di bumi ini. Tapi di 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku dirinya Bapa. dulu blender. Kita deal dulu pertama. Ya. Deal dulu kita. Apakah Yesus itu blender di Yesus itu deal kabar baik, kabar keselamatan itu hanya untuk orang Israel atau ke seluruh bangsa Israel? Apa blender? Seluruh bangsa Israel apa blender? Kabar ke Israel aja. Dengarlah hai orang Israel, Aku datang diutus hanya untuk Bani Israel. Oke lah blender, aku rasa itu dulu kita blender, nanti sambung lagi ya. Nggak mungkin ini hanya nek. Aduh, kemana lagi? Woy, itu tadi masalah Paulus. Tunggu dulu. Matius 23, ingat ya. Paulus mengaku dirinya Yesus Kristus. Paulus mengaku dirinya Bapa. Nggak paham kok Sedangkan tentang itu. ya, tunggu dulu. Sedangkan Yesus di Matius 23 nomor 9, Matius 23 nomor 9, Yesus dengan tegas mengatakan, "Janganlah kau menyebut Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu di sorga." Dan Yesus dengan tegas mengatakan, "Waspada terhadap penyesat yang memakai namaku." Di 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus dengan tegas memakai nama Kristus Yesus dan dia mengaku dirinya Bapa. Oke. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Ayo. Nggak paham Ayo. Alkitab kami itu kemana arahnya. Loh. Oke lah, gitu dulu blender ya. Kemana? Nah, itu perkara aja. Aduh, itu perkara. Lumayan kita setengah jam, ntar lebih. Oke. Jadi itu Paulus, aduh mati kita penyesat Paulus nih. Gimana keputusan ini? Gimana ya? Paulus ini siapa jadinya? Wah, ini Paulus mana? Gimana dengan Paulus nih? Ini gimana bisa? Kabur lagi, aduh Pak Jan. Jadi Bang Jemi mau lanjut dulu Bang Blender, silakan. Bang Jemi, di sini ya Bang ya. Aku tadi memakai pernyataan Yesus ya. Aku melihat membaca perkataan Yesus dengan tegas di Matius 23 nomor 9. Yesus mengatakan, "Janganlah kau menyebut Bapa di bumi ini," kata Yesus. "Jangan pernah kau menyebut Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapa, yaitu Dia di sorga." Tuh. Dan kemudian Yesus di Matius. Tetapi ya, ketika Yesus berkata seperti itu, di 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus menyebut dirinya Bapa. Yesus dengan tegas, jangan kau menyebut Bapa di bumi ini, tapi Paulus menyebut dirinya Bapa. Yang kedua, Matius 24 nomor 4. Yesus dengan tegas mengatakan, waspadalah,
supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Banyak orang datang dengan memakai namaku dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Kita kan mengikuti perkataan Yesus nih. Artinya, nah di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku dirinya Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, waspada, ada orang yang memakai namaku. Paulus memakai nama Yesus karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Telak nih. Go, serangan batu. Telak nih. Waalaikumsalam. Nggak ngerti ya bang kita orang ini. Nggak Wah, ngerti ini ya, bang. Bahasa Ipo ambil lanjut. Ding-dang. Udah setengah jam dia bang. Udah setengah jam. Ding-dang. Ya ini tertulis ya. Kita mengikuti perkataan Yesus ya. Kita lebih prioritas perkataan Yesus daripada Paulus. Yang namanya rasul itu haruslah perkataannya menyambung, ya, tidak boleh berbantahan. Kenapa? Rasul itu penyampai firman Tuhan. Dia datang menyampaikan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan disampaikan kepada manusia. Tidak ada perubahan, tidak ada menambahi dan mengurangi. Itulah rasul, karena dia dipercaya. Kupercaya kau untuk menyampaikan firmanku kepada manusia. Kau sebagai orang yang kupercaya. Dan aku meyakinin kau tidak akan melenceng dari perkataanku. Nah, sedangkan Paulus sendiri, dia mengatakan, dia memberitakan Injil, ya. Dia memberitakan Injil, diperintahkan, entah siapa yang memerintahkan dia untuk memberitakan Injil. Kemudian Paulus berkata, baiklah aku sendiri, ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, mengaku nih, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu. Aku dia. Maksud palsu maupun dengan jujur. Tadi di Roma 3 nomor 7, dia mengaku berdusta. Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, Paulus dengan tegas mengaku dia berdusta menyampaikan firman Allah. Di 2 Korintus 11 nomor 17, apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Apa yang dia sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan. Gila kali, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Majang. Sedangkan dia diutus, pantasan. Apa yang disampaikannya berbantahan dengan Yesus. Ketika Yesus datang, jangan kau menyangka aku meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Masuk Paulus, ya kan? Tidak ada satu iota pun tidak kuhilangkan dari segala hukum Taurat, kata Yesus. Masuk Paulus, Efesus 2:15. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah menghilangkan. Menghilangkan. Yesus mengatakan tidak menghilangkan, satu iota pun tidak dihilangkan. Paulus mengatakan dihilangkan. Apalagi hukum Taurat. Terus masalah sunat. Sunat ajaran Yesus, Galatia 5 nomor 2. Jikalau kau menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Yesus di Yohanes 17:3 menyatakan, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus dengan tegas mengatakan dirinya adalah utusan, bukan Tuhan. Siapakah yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus, 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Paulus yang menyatakan Yesus Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Apalagi dalil yang lain berbantahan. Banyak. Makanya kita bingung juga ini. Perkataan Paulus ini kok berbeda dengan perkataan Yesus. Masalah tadi itu lagi. Tidak, jangan ada mengatakan dirimu Bapa di bumi ini. Makanya Paulus mengatakan di Roma 1 nomor di Galatia, di Galatia apa di Roma dia? Di Roma 1 kalau nggak salah. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya, kata Paulus. Di 2 Korintus 12 nomor 16.
Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Buh. Kenapa? Bulat. Iblis, ya. Tuhan menciptakan iblis. Iblis itu tidak mau patuh dan tunduk ketika diperintahkan Tuhan. Dia membangkang dan sombong. Dan kemudian iblis itu tempatnya di neraka kekal selamanya. Itu tempat iblis. Iblis mengetahui dosa orang-orang yang tidak diampunin atau manusia-manusia yang menempati di neraka kekal selamanya adalah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Iblis tahu nih ya, orang-orang yang mempersekutukan Tuhan itu tempatnya di neraka kekal selama-lamanya bersama-sama dengan iblis. Maka dari itu, iblis menciptakan ataupun menyesatkan manusia agar manusia tersebut itu mempersekutukan Tuhan. Dengan cara apa? Menciptakan sebuah agama. Itulah dia. Itulah iblis tuh. Ya, iblis menciptakan, menyesatkan manusia agar manusia tersebut tidak menuhankan Tuhan yang sebenarnya, mempersekutukannya agar mereka nanti tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Itu iblis. Makanya disinilah ada Paulus mengatakan ada duri di dalam daging. Ada daging dan duri apa? Ada duri dalam dagingnya. Ada macam gini. Ada duri dalam daging ya. Ada bisikan-bisikan di dalam dirinya itu. Ada bisikan-bisikan dalam dirinya selalu mengatakan apa ya, untuk menyesatkan gitu. Ada iblis. Ada iblis yang dalam. Makanya di situ, iblis itu tidak pernah mau menyembah. Paling sombong dia. Tidak pernah dia mau menyembah, itu iblis. Apakah di Kristen ada ritual menyembah? No. Tidak ada. Tidak ada di Kristen ritual menyembah. Yang namanya menyembah itu ritualnya paling tidak ada membungkukkan badan sedikit. Ini tidak ada. Lompat-lompat, joget-joget, bukan ritual menyembah itu. Tidak ada. Iblis tidak mau dia menyembah. Jadi tidak buat ritualnya. Nah, makanya di sini iblis telah menyesatkan manusia agar manusia tersebut itu mempersekutukan Tuhan dan tempatnya di neraka kekal selamanya. Makanya tadi dikatakan waspada terhadap penyesat. Nah, siapakah penyesat tersebut? Nah, itulah. Sedangkan di Matius 23 nomor 13. Yesus dengan tegas mengatakan, celakalah kau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi yang berusaha untuk masuk. Catat di sini ya. Yesus mengecam terhadap orang-orang Farisi. Dia mengatakan kalau orang-orang Farisi tersebut telah menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Intinya dia telah menyesatkan orang agar orang tersebut tidak masuk dalam surga. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Sebab kau sendiri orang Farisi tidak masuk ke dalam surga. Dan kau merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dan kau telah merintangin orang-orang Kristen yang berusaha untuk masuk ke dalam surga. Siapakah orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Disunat hari ke-8 dari suku Benyamin. Aku orang Farisi, Paulus. Komplit. Udah jelas sekali dalilnya tuh, udah gak bisa dibantah lagi, udah aku gak ngerti lagi udah final dah dalilnya tuh, udah gak bisa dibantah lagi. Cuma noten yang bisa bantah, Bang. Noten lah udah, aku gak ngerti lagi udah. Siapa yang bisa bantah? Iya, sudah bisa bantah udah. Bang Blender tadi bernarasi seperti senapan mesin, benar. Bingung menghindar juga. Aku mau jawab apa, mau yang mana? Bingung lah. Sudah lanjut aja, Bang. Iya udah, itu sekarang. Kebanyakan lo lontaran pelurunya gua nggak sanggup. Satu dua gua bisa ngebantah, cuman aduh kebanyakan banget puyeng kepalaku. Tunggu teman yang lain dah. Aku turun dulu semua ya. Tadi bantu ayat dia, Immanuel kan nggak tahu ayatnya. Bang Blender kan nyari dari KPR, makanya saya bantu lagi dia kan di KPR atau dari perkataan Yesus langsung, itu aja sih naik ke atas. Aku seperti biasa turun lagi ya, mau Jadi makan udah dulu. gitu aja, Bang. Kenapa Gak Bang? ada perlawanan sama sekali.
Ya perlawanan mau yang mana? Kebanyakan nembak dia, peluru senapan mesin. 200 biji gua ngehindar paling Ini 10 langsung biji rudal. sisanya. Langsung rudal masuk rudal. langsung mati. Aku bisa ngebantah yang soal Mesias ada di sana di sini. Maksudnya ada dalilnya juga. Terus yang mengenai Bang Blender mengatakan di dalam Kristen tidak ada penyembahan. Ya udah itu aja deh. Dalam Kristen nggak ada penyembahan. Betul banget ya. Karena nggak ada, kata Bang Blender kan, karena tidak ada membungkuk gitu kan. Ya berarti Bang Blender belum pernah masuk ke gereja Katolik, belum pernah nonton berarti. Belum pernah lihat kan. Itu aja sih. Kalau Bang Blender udah pernah, ya pasti tahu ada yang seperti itu. Makanya ada yang namanya perbedaannya. Kalau kami di Katolik itu ada yang namanya latria, ada personeo gitu kan. Kalau mungkin di Kristen lain mungkin nggak ada gitu. Bang, Udah gitu aja ya, silakan. aku Bang minta jawaban Bang satu aja Bang. Di 1 Korintus 4 nomor 15 tadi ini Bang. Coba, 1 bisakah Bang Korintus, jelaskan? 4 nomor 15. Ketika Yesus mengatakan waspada terhadap orang yang memakai namaku, kata Yesus. yang menyebut dirinya Mesias gitu ya. Ya, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Satu itu aja ya. Nah begitu saya turun ya. Ya. Karena ada kerjaan lagi Bang. Tadi kan juga nggak enak sama teman-teman. Aku keluar dulu nanti naik lagi. Mesias. Masalahnya gini, pertanyaannya balikin dulu ke Bang Blender. Paulus pernah mengaku dia sebagai Mesias nggak? Itu aja dulu pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan Bang Blender. Paulus pernah nggak mengaku dia sebagai Mesias? Enggak kan? Sebentar dulu. Enggak kan? Oke. Kalau kita lihat Mesias itu kan atau Al-Masih gitu ya. Berarti artinya kan yang diurapi, atau lebih tepatnya lagi penyelamat lah, dianggap raja. Karena orang Israel itu kan dijajah. Zaman dulu di Babylon, zaman di Roma, mereka kan merindukan seorang raja atau seorang penyelamat, seorang Mesia yang membebaskan bangsanya. Itu kan tujuannya kan. Nah yang dimaksud dengan itu larinya bukan ke Paulus. Kalau saya sendiri itu sebagai contoh di namanya Berkoba. Abang mesti tahu kan, Yerusalem pernah dihancurkan tahun 70 sama tahun 150. Ketika itu yang namanya Berkoba itu dianggap sebagai Mesias. Nah jadi di ayat yang tadi abang bilang mengaku Mesias itu karena Berkoba ketika itu dianggapnya Mesias, dia itu penyelamat. Ternyata dia gagal juga. Itu bang. Bukan lari ke Paulus. Tapi kan dikatakan di situ, turun ya. Silakan karena Bang. akulah yang dalam Kristus Yesus. Sebagai bapakmu gitu ya. Ya, di situ akulah yang dalam Kristus Yesus. Dia mengaku Yesus Kristus kan? Dalam. Aku Dalam. Coba bacain yang benar-benar kalimat. Oke, akulah yang dalam Kristus Yesus. Sebagai Benar. bapakmu, bapak pengajar. Jadi ayat itu bang, perikop itu, karena di dalam ketika itu banyak sekali dalam kekristenan ya, banyak sekali yang istilahnya bidat-bidat lah gitu istilahnya, yang ngajarin ini, ngajarin itu. Kayak sekarang anggap aja JO lah, grupan JO ke, grupan apa ke. Nah makanya dia menulis surat itu. Aku dalam Yesus Kristus sebagai bapakmu, aku pengajar yang benar. Ini Injil yang benar, ini yang aku ceritakan. Itu larinya ke situ bang. Tapi boleh nanti tanya teman-teman Kristen yang lain deh. Pengertian saya mah itu sih. Ya. Jadi Bang mau cabut dalam, nggak bisa paksa. Oke bang ya, sorry ya. Mau Nanti kita mau paksa. ini ada abah nih, abah Saipul mau pada karaokean kalian. Bang Blender suaranya bagus banget bener. Tapi saya ngefans sama Bang Saipul ini. Aduh ini ada penghujat datang lagi. Turunkan berdua, kami berdua turunkan. Penghujat datang lagi. Bang, kalau ada luka-luka ke rumah sakit dulu bang, yang kena peluru tadi. Iya, Bang Blender. Senapan mesin dia. Apalagi ada Kang Chan. Kang Chan itu nggak bisa dikalahin oleh Kristen manapun yang pria. Cuman cewek yang bisa ngalahin dia. Makasih semuanya. Karyana ya.